Orang-orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijamin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga, dan contohnya adalah empat khulafaur rasyidin dan sahabat-sahabat yang setia terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mempunyai keimanan yang kokoh seperti batu karang yang tidak akan bergeser walaupun dihantam oleh gelombang yang dahsyat. Maka berbanding terbalik dengan umat zaman sekarang, mereka mengatakan ingin masuk surga tertinggi, akan tetapi ketika mendengar seruan untuk berjihad, sebagian dari umat Islam malah mundur. Dan sebagian umat Islam zaman sekarang mendengar bahwasanya agamanya, nabinya, dan Al-Quran dirusak kemurniannya dan dihinakan, mereka lebih memilih bungkam tak bersuara daripada harus mengorbankan jiwa dan raga. Dan ketika mereka mendengar seruan untuk bersedekah, maka ia pura-pura tidak sanggup dan beralasan ini itu. Maka betullah apa yang Allah katakan dalam Al-Quran, bahwasanya mencintai dunia dan seisinya bisa menyebabkan kerugian yang sangat besar. Maka dari itu jamaah yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita manusia telah menganggap bahwasannya kita ini kekal di dunia, kita tidak akan mati. Kita mengira bahwasannya kematian hanya diperuntukkan bagi selain kita. Jika kita melihat orang mati, maka kita akan menganggap bahwa itu adalah jatah mereka, dan jatah kita sungguh akan sangat lama. Kita menganggap dan kita mengira bahwa kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah kewajiban yang ditetapkan kepada selain kita. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita. Kita mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita sebagai makhluk yang spesial, yang tidak diberikan tanggungan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah Allah tetapkan bagi kita para manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia sebagai penipu yang menipu para orang-orang yang mencari nasihat darinya. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan orang-orang yang jatuh ke dalamnya, jatuh ke dalam kesibukan di dalam mengumpulkan harta dunia sebagai orang-orang yang binasa. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana jika ada suatu kaum yang meminjamkan sesuatu miliknya kemudian dia mengambilnya lagi? Maka dari perkataan itu jelas bagi kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua yang ada di atas permukaan bumi ini hanyalah sesuatu yang sifatnya titipan, dan tentu hal itu sudah pasti fana. Contohnya seperti Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan seorang hamba dengan anak, maka itu adalah bentuk titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan harta, nyawa, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, jangan pernah kita menganggap apa-apa yang ada di atas permukaan bumi ini dan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan semuanya kekal. Namun pasti itu semua akan diambil kembali oleh Sang Pencipta, pemilik segala sesuatu, Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, telah kita ketahui secara luas fitnah-fitnah yang menimpa negeri Islam secara umum, dari penindasan dan pembantaian oleh orang-orang kafir, tak terkecuali di negeri Palestina. Dari penindasan dan pembantaian keji yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Dan ketika Israel menyerang, dan ketika Israel menindas dan membantai kaum muslimin yang ada di Palestina, ada sekitar ribuan orang terbunuh, dan dia telah membumi hanguskan kaum muslimin yang ada di Palestina. Masyaallah muslimin rahimakumullah, marilah kita memperbanyak doa untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina, karena dengan doa itulah kita bisa membantu. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.